Bagaimana cara agar pembeli jadi loyal kepada kita? Kunci loyalitas konsumen adalah dengan branding, dengan kita membangun brand. Karena brand adalah persepsi yang ada di benak konsumen. Saat ini branding termasuk dalam kegiatan bagian marketing. Posisi marketing dan branding sejatinya sejajar. Banyak yang tidak menyadari brand adalah jaminan pendapatan di masa depan. Misalnya pabrik sepatu non-brand dipinjami brand oleh Nike, sudah pasti penjualannya akan melonjak berkali-kali lipat. Ini adalah pembahasan lanjutan Formula 5M strategi optimasi digital marketing ala juragan online, membuat konten. Dengan mengetahui konsep membangun brand, kita bisa membuat konten marketing dengan efektif dan efisien untuk merebut hati para pelanggan. Brand adalah kepercayaan, tinggal bagaimana kepercayaan itu tercipta, entah dari produknya, penjualnya, perusahaannya, atau dari negara penjualnya. Kalau kamu memiliki nama, maka kamu bisa menjadi brand. Caranya kamu bisa mulai dari kompetensi atau skill yang kamu kuasai, kamu bikin karya sehingga punya prestasi yang mendorong jadi reputasi, dan ujungnya adalah apa purpose, tujuan brand dibuat, yaitu legacy. Branding adalah persepsi konsumen yang dibangun oleh pemilik brand. Jika diurutkan maka menjadi persepsi, ekspektasi, reaksi, dan yang terakhir adalah aksi. Untuk membangun brand yang bisa dilakukan ada 3, yaitu tunjukkan siapa kamu. Yang kedua, konsumen mendapat manfaat apa. Kemudian yang ketiga adalah konsumen menjadi siapa setelah menggunakan manfaat dari brand kamu. Jika kamu masih dipusingkan dengan mendatangkan penjualan atau sales, sudah saatnya kamu mengevaluasi cara menjalankan bisnis. Jangan-jangan kamu belum membangun brand. Tenang aja, di kesempatan ini kita akan belajar bareng bagaimana membangun brand dari nol. Untuk lebih detailnya, kita bisa menggunakan tool Brand Story untuk membangun brand kamu. Brand Story adalah 7 langkah menyusun cerita untuk membangun brand kamu, dimulai dari menentukan hero, mengupas dan menggali problem hero, menjadi guide bagi hero untuk membantu misinya, menunjukkan caranya, ajak hero melakukan action, damping hero hingga sukses, dan tunjukkan transformasi ending dari cerita si hero. Yuk kita mulai. Pertama, customer is hero. Posisi konsumen sebagai pahlawan, bukan brand kamu. Sebagian pemilik brand terlalu fokus pada produk mereka. Mereka menjadikan pembeli sebagai pahlawan, tetapi juga ingin produknya juga dianggap sebagai hero. Padahal dalam membangun cerita tidak boleh kita menduakan hero. Hanya ada satu hero, yaitu konsumen kamu. Agar brand kamu hidup dalam benak konsumen, maka kamu perlu menempatkan konsumen kamu sebagai hero atau pahlawan atau raja. Oleh sebab itu, setiap bersentuhan dengan konsumen, kamu harus berfokus pada mereka. Semua pembicaraan berfokus pada konsumen, bukan pada brand kamu. Hindari memposisikan brand kamu sebagai hero, sebab hal itu akan menghambat masuknya brand kamu ke dalam alam bawah sadar konsumen, dan besar kemungkinan customer tidak akan melirik dan membeli brand yang kamu tawarkan. 2. Pahami problem konsumen. Untuk memulai cerita, kamu perlu pahami problemnya konsumen, lalu mencari cara bagaimana mengatasi problem yang relevan dari konsumen kamu dengan cara temui mereka, berbicara dengan mereka, berdiskusilah dengan mereka, dan pelajari kebiasaan mereka. Maka dengan mudah kamu akan mengetahui solusi apa yang mereka butuhkan, serta produk barang maupun jasa seperti apa yang bisa kamu tawarkan. Ketahui musuh bebuyutan, musuh utama dari si hero, villain, yaitu bandit penjahat yang muncul dengan sebuah karakter dalam narasi cerita yang memiliki peran jahat. Umumnya ada 3 problem yang sering terjadi di tengah para konsumen, dan ini bisa menjadi target market kamu, yaitu external problem, internal problem, filosofi problem. External problem yaitu problem yang terlihat jelas secara kasat mata seperti lapar, sakit, sedih, susah, gundah. Maka target pasar kamu adalah bagaimana menyelesaikan problem tersebut. Dari lapar menjadi kenyang, dari sakit menjadi sehat, dari sedih menjadi gembira, dari susah menjadi senang. Internal problem yaitu problem yang tidak kelihatan kasat mata tetapi dapat dirasakan oleh konsumen. Setiap konsumen yang ingin minum kopi bukan semata-mata ingin kopi, tapi mereka ingin mencari tempat ngopi yang nyaman dan tempat enak ngopi sambil ngobrol dengan teman-temannya. Filosofi problem yaitu problem konsumen yang sangat mendasar karena terkait dengan filosofi konsumen. Misalnya kebutuhan akan produk-produk yang ramah lingkungan, maka kamu harus membangun komunikasi brand kepada konsumen bahwa produk kamu mampu memperbaiki impact positif kepada lingkungan. Contohnya mobil Tesla, villain boros bensin, teknologi kurang canggih.
External problem, saya butuh mobil. Internal problem, saya ingin menggunakan teknologi mobil tercanggih saat ini. Filosofi problem, mobil pilihan saya harus ramah terhadap lingkungan. 3. Bimbing konsumen mengatasi problemnya. Posisi brand kamu hanya sebagai alat atau senjata untuk membantu sang hero menyelesaikan problemnya. Konsumen hanya percaya kepada brand yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Konsumen akan loyal kepada brand yang paham akan problem mereka. Brand bukan hero. Oleh karena itu, kita tidak boleh memposisikan brand kita sebagai hero, tetapi kita harus memposisikan brand kita hanya sebagai alat untuk membantu sang hero memenangkan pertarungan, membantu sang hero untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. Kamu bisa pilih konten yang tepat ketika berkomunikasi dengan hero. Gunakan bahasa empati bahwa kita memahami masalah mereka, dan tunjukkan authority bahwa kamu memang ahlinya sehingga konsumen trust kepada kamu. Keempat, tunjukkan plan kepada si hero. Berikan plan atau rencana sederhana untuk mendapatkan brand kamu. Informasikan kepada target market kamu bahwa mereka dapat bekerja sama dengan kamu hanya melalui 3 proses sederhana. Pilihkan 3 proses sederhana yang dapat dilakukan oleh calon konsumen sehingga mereka dengan mudah membeli atau memakai brand kamu. Sebagai contoh, kamu membuka layanan jasa kesehatan, maka tawarkan 3 langkah sederhana kepada target market kamu dalam mendapatkan pelayanan kamu. Misalnya, hubungi kami buat jadwal konsultasi, wujudkan mimpi. Jawab keraguan konsumen. Selain memberikan 3 proses sederhana tersebut, kamu sebagai owner bisnis juga harus meminimalisir ketakutan konsumen ketika mereka menggunakan brand kamu. Yang harus kamu lakukan adalah sedini mungkin mencatat hal-hal apa saja yang dikhawatirkan oleh konsumen sehingga kenapa mereka tidak jadi membeli atau memakai brand kamu. Selanjutnya, persiapkan jawaban-jawaban yang mengcounter kekhawatiran atau keraguan konsumen itu sehingga kekhawatiran mereka berubah menjadi kepercayaan. Kelima, minta konsumen untuk melakukan action. Setelah konsumen yakin dan percaya dengan brand kamu melalui langkah pertama sampai langkah keempat, maka saatnya kamu meminta mereka untuk melakukan action seperti beli sekarang, daftar sekarang, download sekarang, dan lain-lain sesuai dengan kategori brand kamu. Kamu dapat melakukan 2 jenis call to action. Pertama, direct call to action, yaitu kamu langsung meminta konsumen untuk membeli. Kedua, indirect call to action. Namun kemungkinan terdapat konsumen yang pingin banget tapi belum siap membeli. Kamu berikan sesuatu yang bernilai kepada konsumen tanpa harus membayar, misalnya free sample, trial, free ebook, free video, dan lain-lain sesuai dengan kategori brand kamu. Jaga hubungan dengan konsumen, tetaplah menjaga hubungan baik, relationship dengan target market kamu sehingga mereka ingat terhadap brand kamu. Dan begitu mereka siap melakukan pembelian, mereka akan mencari brand kamu. Keenam, bantu konsumen agar terhindar dari kegagalan. Salah satu prinsip dari story brand yaitu brand kamu membantu target market kamu supaya terhindar dari kegagalan. Sekali lagi, kamu harus mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa brand kamu membantu mereka untuk terhindar dari kegagalan. Dengan kamu melakukan hal ini, konsumen akan semakin percaya kepada kamu. Mereka merasa bahwa kamu memiliki perhatian penuh terhadap mereka, dan dengan begitu brand kamu akan terngiang-ngiang di benak mereka. Tunjukkan juga akibat jika tidak memakai brand kamu. Lalu bagaimana caranya? Kamu cukup menuliskan hal-hal negatif apa saja yang akan dialami oleh konsumen kamu jika mereka tidak menggunakan brand kamu. Tuliskan konsekuensi negatif tersebut. Karena tujuan brand adalah membantu konsumen, maka brand tidak boleh takut menyampaikan kepada pelanggan kegagalan apa saja yang dapat mereka alami jika tidak memakai brand kamu. Sekali lagi, bikin konsumen trust. Cara penyampaian kita tidak boleh direct langsung. Kita harus menyampaikan secara indirect, tidak langsung, agar konsumen merasa nyaman, agar konsumen merasa bahwa kamu memahami perasaan mereka. Dengan cara ini konsumen akan merasa kamu bagian dari mereka. Mereka makin percaya terhadap brand kamu. Namun ingat, utarakan fakta, fakta, dan fakta. Dengan begitu konsumen memandang brand kamu sebagai teman mereka untuk menghadapi masalah mereka. Ketujuh, ceritakan transformasi akhir dari kisah si hero. Ceritakan kepada konsumen bahwa brand kamu dapat membantu keadaan mereka menjadi lebih baik. Brand kamu harus hidup di benak konsumen. Brand kamu harus ada di dalam alam bawah sadar konsumen. Oleh sebab itu, brand harus sesering mungkin mengkomunikasikan bahwa brand kamu dapat membantu mengubah hidup konsumen menjadi lebih baik. Jangan berasumsi bahwa konsumen sudah mengetahui hal ini. Katakan kepada mereka bahwa brand kamu mampu mengubah kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Tunjukkan transformasi setelah pakai brand kamu
kamu, komunikasikan kepada mereka dengan membuat tabel before versus after, yaitu tabel yang dialami atau dirasakan konsumen sebelum memakai brand kamu dan setelah memakai brand kamu, sehingga konsumen bisa merasakan transformasi yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah memakai brand kamu. Bagaimana caranya? Kamu cukup membuat list atau daftar hal-hal positif yang akan dirasakan oleh konsumen ketika mereka menggunakan brand kamu. Penerapan brand story ini dibangun mulai dari konten marketing, website atau landing page penawaran, sampai tim sales yang dihubungi via WhatsApp juga harus memahami konsep brand story ini. Berikut adalah contoh penerapan iklan brand story di wirausahamedia.id hanya dengan membuat konten iklan yang mengajak calon konsumen untuk berani menjadi juragan online. Ini juga contoh landing page juraganonline.org juga menerapkan tool brand story. Kita akan bahas lebih detail bagaimana cara membuat website dengan brand story, dengan menunjukkan siapa si hero, apa problemnya dengan menggunakan brand story dalam strategi membangun brand saat ini untuk memenangkan persaingan yang ketat dengan kompetitor. Semoga bermanfaat. Ayo berani jadi juragan online.